Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin ketika dia ingin melakukan suatu perkara dari kehidupan dunianya, tak lepas ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan yang terbaik untuk dirinya. Karena seorang mukmin selalu menyerahkan hidupnya kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah ajaran yang sangat bermanfaat untuk kehidupan seorang mukmin. Tatkala ia, ikhwatul Islam, menginginkan suatu perbuatan daripada perbuatan kehidupan dunia. Beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri, falyusalli rak'ataini dunal fardhiyah." Apabila seseorang ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah ia salat 2 rakaat selain salat fardu. Apabila seseorang ingin melakukan suatu perbuatan, kata para ulama, perbuatan ada 3 macam. Ada perbuatan yang jelas kebaikannya, maka ini tidak perlu kita salat istikharah. Ada perbuatan yang jelas keburukannya, ini pun kita tidak perlu salat istikharah. Ada perbuatan yang kita tidak tahu apakah itu baik atau buruk, maka inilah yang kita senantiasa minta kepada Allah istikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Falyusalli rak'ataini dunal fardhiyah." Hendaklah ia salat 2 rakaat selain salat fardu. Sebagian ulama berpendapat hadis ini menunjukkan bahwa salat istikharah bisa digabungkan dengan salat apapun dari salat sunnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah ia salat 2 rakaat selain salat fardu. Kemudian kata Rasulullah, hendaklah ia mengucapkan doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlikal azim. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmu-Mu, dan aku memohon kepada Engkau kekuasaan-Mu, karena Engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa. Engkau berilmu sedangkan aku tidak berilmu. Pengakuan seorang hamba bahwa dirinya jahil, bahwa dirinya bodoh, bahwa dirinya lemah, tak punya kekuasaan. Ini adalah merupakan pengakuan seorang hamba di hadapan Rabb-nya, bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya tidak mempunyai ilmu. Maka ia pun meminta kepada Allah pilihan. Itu menunjukkan bahwa seorang mukmin menyerahkan hidupnya semuanya kepada Allah. Seorang mukmin menyerahkan semuanya dan pasrah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk dirinya. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah. Dan yang menurut kita tidak baik belum tentu itu tidak baik di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Maka seorang mukmin menyerahkan dan menyandarkan semuanya itu kepada Allah. Ia berkata, "Ya Allah, aku memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmu-Mu. Aku memohon kepada Engkau kekuasaan-Mu, karena sesungguhnya Engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa. Engkau berilmu, ya Allah, sedangkan aku tidak tahu. Dan sesungguhnya Engkau maha mengetahui yang gaib." Subhanallah, itulah pribadi seorang mukmin, kehidupan seorang mukmin. Kemudian ia berkata, "Allahumma in kana hadzal amr." Ya Allah, jika perbuatan ini, lalu ia menyebutkan perbuatan tersebut yang akan ia lakukan. "Khairal li," baik untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dalam hidupku, wa akibati amri, demikian pula akibat urusanku, ajilihi wa ajilih, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Subhanallah.
Seorang mukmin menginginkan kebaikan itu adalah untuk kebaikan agamanya, kebaikan dunianya, kebaikan akibat nanti di dunia dan di akhirat. Kalau hanya sebatas baik di dunia tapi tidak baik untuk agama, buat apalah? Wallahi musibah yang paling besar yang menimpa seorang mukmin adalah ketika musibah itu menimpa agamanya. Rasulullah SAW saja berdoa kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Maka di sini Rasulullah mengajarkan kita, ya Allah, jika ini perbuatan baik untukku, untuk agamaku, ya Allah, untuk kehidupanku, ya Allah, untuk akibat urusanku nanti, ya Allah, di dunia ini dan di akhirat nanti, fakturhu li, maka takdirkanlah ia untukku. Wa yassirhu li, berikan kemudahan untukku. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin minta kepada Allah agar diberikan takdir yang baik. Seorang mukmin senantiasa berusaha untuk mencari takdir yang baik. Karena sesungguhnya itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqdurhu li, ya Allah, takdirkan ia untukku jika memang itu baik untuk agamaku, ya Allah. Kemudian mudahkan ia untukku. Ini memberikan kepada kita faidah, ya akhi, bahwa kalau ternyata perbuatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan semua sebab menuju perbuatan tersebut. Maka apabila kita ingin melakukan suatu perbuatan, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita lakukan perbuatan itu, ternyata Allah mudahkan semua sebab-sebabnya, berarti itu menunjukkan Allah ridho kepada dia. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. Fakturhu li, maka takdirkan ia untukku, ya Allah. Wa yassirhu li, dan mudahkan ia untukku, ya Allah. Tsumma barik li fih, kemudian berkahilah ia untukku, ya Allah. Karena terkadang kita melakukan suatu perbuatan ternyata tidak diberkahi oleh Allah, sungguh merugi sekali. Subhanallah, permohonan yang agung sekali. Kemudian ia berkata, wa in kana hadzal amr, ya Allah, jika memang perkara ini syarral li, buruk untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dalam hidupku, wa akibati amri, dan akibat urusanku, ajilihi wa ajilih, di dunia ini atau di akhirat nanti, fasrifni anhu wasrifhu anni, maka palingkan aku darinya dan palingkan ia dariku. Waqtur lil khair haitsu kan, kemudian takdirkan kepadaku kebaikan di mana saja aku berada, ya Allah. Tsumma rabbini bih, dan jadikan aku ridho untuk menerima takdir-takdir itu. Seorang hamba diminta oleh Allah untuk ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, karena itu yang terbaik buat dia. Oleh karena itu juga Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar diberikan keridhoan, menerima takdir-takdir yang Allah berikan kepada dia. Rasulullah berdoa, wa as'aluka ridha ba'dal qadha, ya Allah, aku meminta kepada engkau keridhaan setelah ketentuan yang telah engkau putuskan kepadaku. Demikianlah seorang mukmin, ya akhal Islam. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Allah putuskan bahwa itu sesuatu yang buruk, lalu Allah persulit semuanya, dia pun ridha dengan ketentuan itu. Dia pun berusaha menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu dan ia sadar bahwa apa yang ia pandang baik dan apa yang ia sukai belum tentu itu disukai oleh Allah, belum tentu itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mengagumkan sekali seorang mukmin. Seorang mukmin senantiasa ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Ia tahu bahwa dirinya bodoh. Ia tahu bahwa dirinya lemah. Makanya akhal Islam, kita pun berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang senantiasa menyerahkan diri kita, hidup kita, semuanya kepada Allah. Dengan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah memberikan keridhaan kepada diri kita, keberkahan dalam hidup kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.